dengan memanfaatkan sumber personil dan materi yang tersedia sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan juga efisien. Yang B, sementara itu menurut Hadari Nawawi 1992 mengemukakan bahwa administrasi pendidikan sebagai rangkaian kegiatan dan juga keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis tentunya yang diselenggarakan di lingkungan tertentu terutama berupa lembaga pendidikan formal, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan atau sekolah itu suatu upaya untuk meningkatkan kinerja sekolah dan dalam mencapai tujuan pendidikan, baik tujuan nasional maupun kelembagaan. Tentunya setiap sekolah itu memiliki beberapa faktor dan juga indikator kinerja yang ingin dicapai. Manajemen untuk sekolah bisa juga diartikan dalam proses pengelolaan dan pengadministrasian sekolah. Manajemen di sini juga bermaksud untuk memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan sekolah. Seperti kepala sekolah yang dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya mengelola komponen sekolah dan juga mencapai tujuan yang dirumuskan. Selanjutnya adalah tujuan manajemen sekolah. Tujuan manajemen sekolah ini dikeluarkan oleh Indrio Dito Sumarno dan Agus Mulyono 1996, merupakan langkah-langkah pokok dalam perencanaan. Ya, jadi tujuan sekolah ini yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu kegiatan kita untuk menetapkan tujuan yang ingin kita capai. Kayak kita nge-planning biasa aja, kita harus tahu dulu dong tujuan kita mau ngapain, apa aja yang perlu kita persiapin, dan hal lainnya. Terus yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yaitu upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksanaannya. Dari planning kita lanjut ke organizing, jadi kayak hal-hal yang perlu kita persiapkan, apa yang akan kita lakukan ke depannya, terus juga mengatur orang-orangnya dan strategi lainnya, termasuk ke dalam organizing, ya, pembagian tugas. Terus yang ketiga adalah pelaksanaan atau actuating. Dalam pelaksanaan ini adalah upaya untuk menjadikan perencanaan yang menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pengaplikasian. Setelah kita udah merencanain, udah organizing juga, sekarang tinggal kita jadiin actuating, yaitu pelaksanaannya. Pelaksanaan yang tentunya sesuai dengan planning dan organizing kita sebelumnya. Terus kemudian ada pengawasan atau controlling, yaitu upaya untuk mengendalikan apa yang udah kita rencanakan. Jangan sampai perencanaan dan organizingnya udah kita lakuin itu malah berantakan. Disitulah peran pengawasan atau controlling. Lalu di sini ada ruang lingkup manajemen sekolah. Ruang lingkup manajemen sekolah meliputi objek dan sumber daya sebagai mana ada manusia, yaitu manusia merupakan unsur terpenting yang harus dikelola dalam manajemen. Ini salah satu pengelolaan yang harus dilakukan misalnya dengan mengorganisasikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Lalu ada uang. Uang dalam hal ini, uang dimaksud untuk mengelola pendanaan secara efisien sehingga tidak menjadi pemborosan yang dilakukan oleh sekolah. Lalu ada bahan. Bahan materi yaitu merupakan aspek yang penting dalam manajemen sekolah. Pengelolaan materi yang bagus akan membentuk kurikulum yang tepat bagi pembelajaran siswa. Lalu ada metode. Metode yaitu pemilihan metode yang tepat akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Dengan begitu, tujuan pendidikan akan lebih tercapai. Next. Lalu ada mesin. Mesin merupakan bagian dari media pembelajaran yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman siswa. Lalu ada waktu. Waktu tentu saja waktu harus dikelola dengan baik karena waktu belajar murid di sekolah sangat terbatas. Time management harus diatur
secara efisien agar tujuan pembelajaran dapat terpenuhi. Lalu, pastikan Anda telah memahami hal-hal di atas sebelum membuat. Lalu ada pasar. Pasar yaitu merupakan salah satu kunci yang menentukan sekolah tersebut menjadi lembaga pendidikan yang besar atau kecil. Pasar yang dimaksud berarti masyarakat. Lalu setelah semuanya tercapai, pastikan Anda telah memahami hal-hal yang saya sebutkan tadi. Merumuskan sudah rapi, maka sangat mudah bagi sekolah untuk mencapai pendidikan yang lebih baik lagi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aja. Selanjutnya yang B ada konsep manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada pengertian MBS. Menurut esensi dari MBS adalah ekonomi, otonomi dan pengambilan keputusan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Selanjutnya, menurut Departemen Pendidikan Nasional, Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS adalah sebagai model manajemen yang memberikan keleluasan dan kebebasan kepada sekolah dan menimbulkan adanya pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat antar semua pihak sekolah meliputi kepala sekolah, guru, wali murid sebagai upaya meningkatkan mutu sekolah yang berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional. Secara umum, tujuan dari manajemen berbasis sekolah ini adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan, melalui otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipasi. Ada beberapa poin utama dari tujuan MBS, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru. Unsur dari komite atau majelis madrasah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu sekolah. Lalu yang kedua ada mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru. Unsur komite atau majelis madrasah dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat sekitarnya. Lalu yang ketiga, mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Selanjutnya ada manfaat manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada keuntungan ekonomi. Nah, manajemen berbasis sekolah ini kan intinya mempercayai sekolah sebagai pengambil keputusan. Dengan demikian, pastikan sekolah memiliki data yang lengkap yang mampu memahami situasi dan kondisi kebutuhan dan langkah taktis lembaganya, sehingga dapat berguna bagi pengambilan keputusan yang efektif dan efisien terkait pengembangan sekolah dan pengarahan siswa sehingga berbiaya murah dan memberi dampak signifikan. Nah, itu dari keuntungan ekonominya. Yang kedua, aspek profesional. MBS ini kan melibatkan guru sebagai insan utama di sekolah dalam pengambilan keputusan secara integratif yang menjadikan mereka termotivasi dan semakin memiliki komitmen yang dapat mendorong peningkatan dalam pelaksanaan profesionalisme. Yang ketiga, aspek politis. MBS mengusung kepemimpinan yang partisipatif dan menjadikan situasi sekolah lebih stabil. MBS menjadikan sekolah makin mandiri dalam banyak aspek dan seharusnya tidak membebani atau menjadi beban bagi pemerintah atau lembaga tertentu. Yang keempat, keuntungan efisiensi. MBS mendorong pengaturan sumber daya yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Sekolah paling mengetahui keadaan, kebutuhan, dan langkah taktis yang harus diambil, termasuk terkait dengan SDM. Lalu selanjutnya yang kelima,
aspek keuangan. MBS bisa menjadi kesempatan dan peluang bagi sekolah untuk bisa memperoleh dukungan dana lokal dengan melibatkan orang tua dan insan sekitar sekolah, menjadi kesempatan untuk mendorong komitmen bagi mereka untuk mengambil bagian dalam macam-macam kegiatan pengembangan sekolah. Lalu yang keenam ada prestasi siswa. MBS yang melibatkan guru dan orang tua dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan iklim kerja yang mendorong prestasi siswa. Guru dan siswa akan semakin termotivasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar karena memiliki otoritas atau kekuasaan dalam melangkah dan kesempatan berkreasi. Lalu yang ketujuh, akuntabilitas. Melibatkan guru, orang tua, dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan dan pelaporan dapat mendorong support mereka untuk makin termotivasi dalam melakukan perbaikan sekolah. Langkah itu bisa menciptakan efisiensi biaya dan menurunkan beban biaya. Yang terakhir, sekolah makin efektif, kepemimpinan makin kuat. Di antaranya itu ada 4 yang pertama. Kepemimpinan makin kuat karena MBS mendorong pemimpin sekolah dipilih menggunakan kriteria transparan. Terus yang kedua, guru makin kompeten dan berkarakter. Guru bertanggung jawab penuh dalam rencana pengembangan sekolah. Guru dievaluasi oleh pimpinan sekolah setempat, dan sekolah punya otoritas untuk menentukan training apa yang dibutuhkan guru. Lalu yang ketiga, fokus dalam pembelajaran makin meningkat karena sesuai konteks dan kebutuhan. Yang terakhir, tanggung jawab akan hasil lebih baik. MBS mendorong sekolah memikirkan pentingnya hasil dan tidak berhenti pada proses. Penerapan manajemen berbasis sekolah. Adapun proses penetapan MBS dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memberdayakan komite sekolah atau majelis madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Yang kedua, unsur pemerintah kabupaten kota dalam hal ini instansi terkait antara lain Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Kabupaten atau Kota, Departemen Agama, menangani pendidikan MI, MTS, dan MA. Dewan Pendidikan Kabupaten Kota terutama membantu dalam mengkoordinasikan dan juga membuat jaringan kerja atau akses ke siklus kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, memberdayakan tenaga kerja, baik tenaga pengajar, kepala sekolah, petugas bimbingan penyuluhan atau BP maupun staf kantor, pejabat-pejabat di tingkat kecamatan. Unsur komite sekolah tentang manajemen berbasis sekolah, pembelajaran yang bermutu, dan peran serta masyarakat. Yang keempat, mengadakan pelatihan dan juga pendampingan sistematis bagi para kepala sekolah, guru serta unsur komite sekolah dalam pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran. Yang kelima, melakukan supervisi dan monitoring yang sistematis dan juga konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah agar diketahui berbagai kendala dan juga masalah yang dihadapi, serta dapat diberikan solusi atau pemecahan masalah yang diperlukan. Dan yang terakhir, mengelola kegiatan yang bersifat bantuan langsung bagi setiap sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran, rehabilitasi atau pembangunan sarana dan juga prasarana pendidikan dengan membentuk tim yang sifatnya khusus untuk menangani dan juga sekaligus melakukan dukungan pengawasan terhadap tim pembentukan sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Selanjutnya, manajemen berbasis sekolah. Berbasis sekolah sebagai pusat pemberdayaan. Manajemen berbasis sekolah merupakan konsep pemberdayaan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan kemandirian sekolah. Dengan MBS diharapkan para kepala sekolah, guru, dan personil lain di sekolah serta masyarakat setempat dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan global. Dalam dunia pendidikan, pemberdayaan merupakan cara yang sangat praktis dan produktif
untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepala sekolah, manajer, para guru, dan para pegawai dengan cara melalui pembagian tanggung jawab secara proporsional kepada para guru melalui proses pemberdayaan. Itu diharapkan para guru memiliki kepercayaan diri, self reliance. Selanjutnya ada 8 langkah pemberdayaan dalam kaitannya dengan MBS menurut Mulyasa. Yang pertama, menyusun kelompok guru sebagai penerima awal atas rencana program pemberdayaan. Yang kedua, mengidentifikasi dan membangun kelompok peserta didik di sekolah. Yang ketiga, memilih dan melatih guru dan tokoh masyarakat yang terlibat secara langsung dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang keempat, membentuk dewan sekolah terdiri dari unsur sekolah, masyarakat di bawah pengawasan pemerintah. Yang kelima, menyelenggarakan pertemuan para anggota dewan sekolah. Yang keenam, mendukung aktivitas kelompok yang sudah berjalan. Yang ketujuh, mengembangkan hubungan harmonis antara sekolah dengan masyarakat. Dan yang kedelapan, menyelenggarakan lokakarya untuk evaluasi. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, bakal ditutup. Boleh, Ros. Ada yang mau nanya nggak? Dong, nanya dong. Biar nggak gabut. Misalnya kayak perbedaan manajemen sekolah dan manajemen berbasis sekolah. Ternyata mereka berdua adalah hal yang berbeda. Apa yang mau? Manajemen sekolah. Ini siapa yang mau? Bedanya ada berbasis sih. Ada yang tahu nggak? Bedanya ada berbasis. Dari gua ya. Bedanya mungkin kalau manajemen sekolah itu materinya, terus kalau manajemen berbasis Jauh kami sekali itu. lebih ke cara penerapannya. Emang kalau manajemen sekolah gimana? Iya. Jadiannya sih. Ibu mau perbedaan yang jadi Sekolah itu kewenangan buat sekolahnya itu beda. apa? Kalau yang berbasis sekolah, kewenangan yang dipegang oleh sekolah tersebut. Oh, jadi terlepas terlepas sama dari pemerintah. Iya, terlepas dari aturan pemerintah. Pengelolaan pribadi. Kalau manajemen sekolah? Upaya untuk meningkatkan kinerja sekolah. Oh, Itu berarti diatur sama pemerintah. Bukan upaya-upaya jadi. Oh, upayanya doang. Kayak perencanaan, pengorganisasian kan yang Kalau MBS itu mengatur kewenangan sendiri. Oke, sekian. ini udah tutup aja. Gak ada yang mau nanya? Ya udah ditutup. HP beneran. Kalau nggak mau nanya nggak apa-apa ditutup. Udah aja nanya. Iya, silakan. Apa perbedaan ruang lingkup manajemen di dalam sekolah sama pembelajaran di luar sekolah? Kan ada juga tuh kalau ada pembelajaran kayak di luar sekolah. Kita mengamati misalkan di luar sekolah kayak itu. Itu perbedaannya apa?
Perbedaan apa? Ya gitu dah. Dia lupa udah yang dia lupa. Kalau perbedaan ruang lingkup manajemen di dalam sekolah sama pembelajaran di luar sekolah. Ini mau dijawab tentang pendapat pribadi atau mau yang resmi kayak info dari Google? Bisa dua-duanya. Tentang pribadi sih, apa Pribadi ya. keuntungannya di dalam sama keuntungan di luar. Perbedaan sama keuntungannya aja. Oh mungkin kayak manfaat pembelajarannya gitu loh. Kalau di dalam itu yang manfaat yang dapetin tuh apa, terus kalau di luar tuh apa? Kayak gini Prames pertanyaannya kurang lebih. Ya. Tapi nanti maksudnya Terlalu jangan banyak. jawab diri sendiri ya gitu kan. Pertama yang di dalam sekolah sama di luar sekolah. Kalau di dalam sekolah itu kan anak-anak terbiasa di dalam ya. Jadi kayak mungkin mereka ada bosennya juga, ada jenuhnya gitu kan. Itu yang perspektif luarnya aja sih. Terus kalau misalnya keluar kan mereka punya momen baru kayak naik transportasinya gitu, duduk di samping teman-temannya gitu. Apalagi kayak rasanya kalau waktu itu Putri kayak liburan bareng teman-teman sih. Kayak gitu. Terus juga pembelajaran yang didapat di luar itu pertama lebih menarik, cuman mungkin agak kurang kondusif karena itu kan luas ya, contohnya aja ya di publik gitu, luas, jadi kayak terkadang malah ada guru yang sibuk sama keluarganya sendiri, kayak pada bawa suami, pada bawa anak gitu kan. Terus terus paling anak cuma dikasih soal selembar doang yang harus dijawab, kadang-kadang juga enggak ada di situ jawabannya, cari juga di Google gitu kan. Jadi lebih ke situ aja sih. Mungkin kalau di luar tuh manfaatnya ya sebagai belajar sambil healing gitu kali ya. Cuman kalau dari sisi kondusifnya menurut Putri kurang sih. Yang Putri alami, ini kan pendapat Putri ya. Terus juga kalau tadi itu sekolah lain itu kan pasti setiap sekolah kan punya strategi pembelajaran yang beda-beda. Nanti sekolah kita tuh bisa ngambil ngambil yang bagus-bagusnya di sekolah yang kita kunjungin kayak gitu. Biar meningkatkan Meningkatkan pengetahuan kan, meningkatkan mutu sekolah kita gitu. Nah, Sharing pendidikan. gitu kan. Nanti kan paham kan? Terus ya ada yang nambahin nggak pengalaman dia gitu? Berarti lebih bagusnya di dalam sekolah. tergantung Kan gurunya. Iya. Kalau berarti memang kalau di luar itu kita lebih semua banyak masih dampak negatifnya dibanding. Enggak juga. Tergantung Itu kan gimana tapi Pemikiran pemikiran. orang beda-beda sih. Iya, tapi waktu Prames pernah juga dong. Pernah. Terus Prames ngerasa nih lebih positif yang mana? Pas di sekolah atau pas di luar? Tergantung sih, tapi aku lebih suka di luar karena nggak Iya. bosan kan di rumah. Betul. Itu sih efek yang pertamanya. Yang pertama nggak bosan karena kan kita baru. Enggak serius. Oh iya baru Masih ada yang perlu itu di dalam atau udah cukup Prames? Masih. Oh itu bener bacaan. Dan kelompok Ada yang mau nanya lagi? Ada lagi Mau nanya ke siapa? tapi Kamu mau jadi guru nggak? Putri. Sebetulnya udah jadi. Oh iya. iya sih, insya Allah. Cuman kalau rencana ke depan kan kita nggak ada yang tahu ya. Kita tahu punya usaha sendiri kita. Betul. Ada lagi. Oh ini ada kering. Enggak, bentar lagi mau magang soalnya. Kalau ada mau Mau magang emang magang di sekolah? nggak mau sih. Kira-kira kalau kayak gitu nanyanya sama yang punya abang. Punya abang. Punya abang nggak ada lover. Beneran bisa sih. Tapi ngomongin soal magang ya, ternyata banyak ya yang secara online di internet gitu ya. Tapi nggak enak kalau online. Oh iya sih, pengalamannya kurang. Cuman lebih ke fleksibel aja karena di online. Laporannya susah ya. Semuanya nggak ada yang ini soalnya gimana lagi? Ada fotonya. Ada yang mau bertanya. Enggak, mau ditutup. Habis itu bebas. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau udah bisa Kalau udah Kalau bisa jadi Apa Syahna? Apakah apa sih
salah ya, manajemen berbasis sekolah terikat dengan kurikulum tertentu, apa semua kurikulum bisa? Oh, Iya. Manajemen berbasis sekolah itu kan tadi pengertiannya itu kan apa ya, memberi wewenang ke sekolah untuk mengatur sekolah sendiri, tapi dengan syarat itu dari apa sih dibuatnya kurikulumnya dari pemerintah, jadi kitanya yang ngatur paling RPP-nya doang ya kurikulum. Oh berarti nggak itu ya, nggak pro ke misalnya kurikulum merdeka nggak pro ke K13 kayak sesuai pemerintah aja gitu. Iya. ya. Paling kalau di kenyataannya ya, kadang-kadang tuh ada sekolah yang dia terbatas gitu loh. Dia mau ikutin kurikulum merdeka, tapi nih fasilitasnya nggak cukup nih, nggak bisa dimaksain, ya. Jadinya akhirnya cuma setengah-setengah aja. Yang bisa dipakai ke merdeka diikutin, yang nggak bisa di K13 gitu. Balik lagi ke sekolahnya paling. Oke, makasih. Ya, biasanya kesana dulu. Siapa yang tadi yang ngejawab? Ketik sendiri. Ketiknya. Iya ya, kan Udah, nggak ada yang mau nanya lagi? Ditutup ya. Ya udahlah, Tutup, Ces. ya dari kelompok 1 kalau lebihnya mohon maaf. Mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.